Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Dauli Anggra ini. Saya dari jurusan Ilmu Komunikasi. Saya dari kelas 01 IKOP 020. Di sini saya akan menjelaskan tentang model-model komunikasi. Di sini ada 3 model komunikasi. Yang pertama ada model komunikasi linear. Model komunikasi linear adalah model komunikasi yang menggambarkan komunikasi berlangsung secara satu arah. Artinya, model komunikasi ini bersifat langsung dari pengirim pesan ke penerima pesan yang tidak ada konsep umpan balik. Model komunikasi linear menurut Aristoteles yaitu model komunikasi yang berfokus kepada pengirim pesan yang menyampaikan pesan kepada penerima pesan yang bersifat satu arah, dengan pengirim pesan sebagai satu-satunya anggota yang aktif. Selanjutnya ada studi kasus dari model komunikasi linear. Misalnya, seorang manajer menyampaikan presentasi kepada timnya dengan tujuan untuk menginformasikan mereka tentang strategi baru. Terus yang kedua selanjutnya ada fenomena yang terkait dengan model komunikasi linear menurut Aristoteles itu. Guru menggunakan model komunikasi linear untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa dengan tujuan meningkatkan pemahaman mereka. Selanjutnya ada penerapan. Misalnya, model komunikasi linear dapat digunakan untuk membangun hubungan yang baik dengan publik, dengan fokus pada pesan yang ingin disampaikan kepada mereka. Selanjutnya yang kedua ada model komunikasi interaksional. Model komunikasi interaksional adalah model komunikasi yang menggambarkan komunikasi bersifat dua arah, yaitu dari pengirim pesan ke penerima dan dari penerima pesan ke pengirim pesan. Model komunikasi interaksional menurut Osgood yaitu model komunikasi interaksional yang menggambarkan komunikasi sebagai proses melingkar di mana pesan berjalan bolak-balik antara pengirim pesan dan penerima pesan. Dan model komunikasi interaksional itu bersifat timbal balik dan setara. Selanjutnya ada studi kasusnya. Misalnya pembelajaran di kelas di mana model komunikasi ini dapat menjelaskan bagaimana guru dan siswa membangun pemahaman bersama melalui pertukaran informasi, pertanyaan, dan umpan balik. Yang kedua ada fenomena. Misalnya pengaruh sosial tentang bagaimana interaksi sosial dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku individu. Selanjutnya ada penerapan. Misalnya resolusi konflik. Itu dapat membantu dalam menyelesaikan konflik dengan mendorong komunikator untuk memahami perspektif satu sama lain dan mencari solusi bersama. Yang ketiga ada model komunikasi transaksional. Model transaksional ini adalah model komunikasi yang menggambarkan proses pengiriman pesan dan penerimaan pesan secara terus-menerus dan menekankan pada peran aktif pengirim dan penerima pesan yang mengaitkan komunikasi dengan konteks sosial, budaya, hubungan, dan menggambarkan bahwa komunikasi bertujuan untuk membangun hubungan bukan hanya untuk bertukar pesan. Model komunikasi transaksional ini menurut Barnlund yaitu proses melingkar dan sistem umpan balik yang berlapis-lapis antara pengirim pesan dan penerima pesan, yang keduanya dapat mempengaruhi pesan yang dikirim dengan pengirim dan penerima bertukar posisi dan sama-sama penting atau dianggap peserta aktif dalam proses komunikasi. Studi kasusnya misalnya konflik antar budaya, tentang bagaimana perbedaan budaya, nilai, dan persepsi dapat mempengaruhi proses komunikasi dan menyebabkan konflik. Yang kedua ada fenomena. Misalkan
Misalnya umpan balik tentang bagaimana pentingnya umpan balik dalam komunikasi, karena umpan balik memungkinkan komunikator untuk memahami bagaimana pesan mereka diterima dan menyesuaikan komunikasi mereka. Selanjutnya ada penerapan. Misalnya dalam pelajaran dapat membantu guru untuk merancang kegiatan pembelajaran yang interaktif, mendorong siswa untuk bertanya dan memberikan umpan balik, dan membangun pemahaman bersama tentang materi pelajaran. Itu saja, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.